Moralitas birokrasi adalah seperangkat nilai, sikap, dan prinsip etika yang menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Moralitas ini menentukan bagaimana seorang pegawai bersikap, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat, terutama ketika ia memiliki kekuasaan dan kewenangan administratif. Dalam birokrasi, pegawai tidak hanya bekerja berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga berdasarkan hati nurani dan tanggung jawab moral. Moralitas birokrasi menuntut aparatur untuk bersikap jujur, adil, disiplin, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tanpa moralitas, birokrasi mudah menyimpang, aturan bisa dimanipulasi, kewenangan bisa disalahgunakan, dan pelayanan publik berubah menjadi alat transaksi. Inilah sebabnya mengapa moralitas menjadi fondasi utama birokrasi yang bersih dan berintegritas. Moralitas birokrasi juga berkaitan erat dengan profesionalisme. Seorang aparatur yang bermoral akan bekerja sesuai kompetensi, menghormati prosedur, dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Ia sadar bahwa setiap tindakan kecil, baik atau buruk, akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, moralitas birokrasi bukan hanya tuntutan individu, melainkan kebutuhan sistem. Ia harus dibangun melalui pendidikan etika, keteladanan pimpinan, budaya organisasi yang sehat, serta pengawasan yang konsisten. Ketika moralitas hidup dalam birokrasi, pelayanan publik menjadi lebih manusiawi, adil, dan dipercaya oleh rakyat. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan publik. Dalam konteks birokrasi, korupsi tidak selalu berbentuk uang dalam jumlah besar. Ia sering muncul dalam bentuk pungutan liar, suap, gratifikasi, nepotisme, hingga manipulasi prosedur pelayanan. Korupsi biasanya tumbuh ketika moralitas birokrasi melemah dan pengawasan tidak berjalan. Ketika pegawai merasa kebal terhadap hukum atau menganggap pelanggaran sebagai hal biasa, korupsi perlahan menjadi budaya. Hal inilah yang membuat korupsi sulit diberantas, karena ia bukan hanya tindakan individu, tetapi masalah sistemik. Dampak korupsi sangat luas. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan menyebabkan kebocoran anggaran negara. Pada akhirnya, masyarakatlah yang paling dirugikan, baik melalui layanan yang buruk, biaya tambahan, maupun ketidakadilan dalam akses pelayanan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukuman. Diperlukan perbaikan sistem, penguatan integritas aparatur, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan agar praktek korupsi dapat dicegah sejak awal. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap aparatur negara untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Dalam birokrasi, akuntabilitas memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pegawai digunakan secara benar, transparan, dan sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Akuntabilitas berfungsi sebagai alat pengendali agar birokrasi tidak menyimpang. Dengan adanya akuntabilitas, setiap proses kerja dapat diawasi, dievaluasi, dan diperbaiki. Pegawai tidak hanya dituntut untuk bekerja, tetapi juga harus mampu menjelaskan dan membuktikan bahwa pekerjaannya dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Akuntabilitas juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui laporan kinerja, transparansi anggaran, serta mekanisme pengaduan publik, masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelayanan dijalankan dan sejauh mana hasilnya. Dengan demikian,
publik tidak lagi menjadi pihak yang pasif, tetapi turut berperan dalam mengawasi birokrasi. Ketika akuntabilitas berjalan dengan baik, peluang terjadinya korupsi dapat ditekan. Proses menjadi lebih terbuka, keputusan lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pun meningkat. Inilah mengapa akuntabilitas menjadi pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Di balik jutaan pelayanan publik setiap hari, ada satu hal yang menentukan kualitas negara, moralitas birokrasi. Hari ini, kita mengikuti perjalanan seorang pegawai muda menghadapi dilema moral, korupsi, dan akuntabilitas. Moralitas birokrasi adalah kumpulan nilai yang harus dipegang setiap aparatur negara. Moralitas tidak hanya tentang aturan, tetapi tentang karakter. Di banyak kantor, korupsi tidak selalu berupa uang miliaran. Ia sering berawal dari pungli kecil, uang rokok, atau layanan yang diperlambat. Bu, kalau mau cepat, titip saja ya. Bapak-bapak biasanya ngerti kok. Ini tidak sesuai aturan, tetapi semua orang diam saja. Korupsi sering bertahan bukan karena satu orang, tetapi karena budaya dan tekanan lingkungan. Rama, kamu jangan terlalu lurus. Kita semua juga begini. Yang penting sama-sama enak. Tapi ini merugikan masyarakat. Udahlah, sistemnya memang begini dari dulu. Whistleblower adalah pelapor atau pengungkap fakta yang tidak terlibat dalam kejahatan yang ia laporkan, bukan termasuk pelaku. Pentingnya peran whistleblower ini membuat beberapa lembaga di Indonesia mengembangkan sistem online pelaporan whistleblower, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP). Mekanisme ini aman bagi pegawai untuk melaporkan pelanggaran. Tanpa pelapor, budaya korupsi tidak bisa dibongkar. Setelah laporan diterima, Inspektorat segera memanggil Pak Darto untuk proses pembinaan. Bukan untuk menghukum secara langsung, tetapi untuk memperingatkan bahwa setiap tindakan pegawai memiliki konsekuensi. Pembinaan ini menjadi pengingat bahwa budaya lama tidak bisa terus dibiarkan. Tak berhenti di situ, audit internal pun dilakukan. Seluruh alur pelayanan diperiksa, dari antrian, proses verifikasi, hingga mekanisme pembayaran. Audit ini bertujuan memastikan bahwa celah-celah yang memungkinkan terjadinya pungli dapat dihapuskan. Sebagai tindak lanjut, kantor mulai memperkuat layanan digital, sistem antrean elektronik, pembayaran non-tunai, dan pelacakan berkas secara online diterapkan. Dengan digitalisasi, peluang pungli berkurang, proses menjadi lebih transparan, dan kepercayaan masyarakat perlahan pulih. Untuk mencegah korupsi dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan benar, setiap pegawai pemerintah harus memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat. Pertama, akuntabilitas hukum. Artinya, pegawai wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tidak boleh ada pungli,
penyalahgunaan wewenang, atau tindakan yang melanggar hukum, sekecil apapun. Semua tindakan harus sesuai aturan yang sudah ditetapkan negara. Kedua, akuntabilitas administratif. Setiap proses pelayanan harus mengikuti standar operasional yang jelas. Siapa yang melayani, berapa lama prosesnya, dan apa saja syaratnya. Dengan standar yang transparan, pegawai tidak bisa bertindak seenaknya. Ketiga, akuntabilitas keuangan. Semua anggaran, baik untuk operasional kantor maupun pelayanan publik, harus dicatat dengan benar dan dapat diperiksa. Tidak boleh ada manipulasi, markup, ataupun penggunaan dana di luar ketentuan. Keempat, akuntabilitas kinerja. Setiap pegawai punya target dan tanggung jawab yang harus dicapai. Kinerja mereka dinilai secara rutin untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan efektif dan tidak ada yang bekerja asal-asalan. Kelima, akuntabilitas publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pelayanan dijalankan dan berhak memberikan penilaian. Lewat survei kepuasan, kotak saran, dan aplikasi pengaduan, publik dapat mengawasi langsung kinerja birokrasi. Jika kelima jenis akuntabilitas ini berjalan dengan baik, birokrasi tidak hanya menjadi lebih transparan, tetapi juga lebih bersih dan lebih layak dipercaya oleh masyarakat. Pelayanan publik menjadi jelas, prosedur menjadi pasti, dan keputusan tidak lagi ditentukan oleh kedekatan atau kepentingan pribadi. Akuntabilitas bukan hanya tumpukan laporan yang diserahkan setiap akhir tahun. Ia bukan sekadar aturan di atas kertas atau poster di dinding kantor. Akuntabilitas adalah budaya kerja, cara berpikir dan cara bertindak yang memastikan setiap pegawai memahami bahwa kekuasaan yang dimiliki dalam pelayanan publik adalah amanah, bukan keuntungan. Ketika akuntabilitas hidup dalam diri setiap aparatur, pelayanan publik berubah menjadi ruang yang adil, terbuka, dan humanis. Setiap warga diperlakukan setara, tanpa pungli, tanpa diskriminasi, tanpa permainan di balik meja. Inilah tujuan akhir birokrasi, menghadirkan negara yang benar-benar melayani, bukan dilayani. Dan pada akhirnya melalui akuntabilitas kepercayaan publik dapat dibangun, sedikit demi sedikit, hingga masyarakat yakin bahwa pelayanan pemerintah adalah tempat yang aman, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ketika satu pegawai korup, dampaknya terasa ke banyak orang. Dana publik bocor, kualitas layanan turun, pembangunan melambat. Membangun birokrasi yang bersih bukan mimpi. Ia dimulai dari satu keputusan kecil untuk berintegritas. Pegawai yang bermoral, pengawasan yang efektif, dan masyarakat yang kritis, itulah kombinasi yang membuat negara maju. Sekarang proses e-cepak dan benar-benar gratis.